Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh dengan bahagia, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kecuali bahwa kita berpikiran positif, berpikiran kita bahagia, berpikiran kita senang, insya Allah dengan berpikiran positif, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai yang positif yang membawa keberkahan kepada kehidupan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kepada kita kalau kita berpikir positif di setiap harinya. Di setiap waktunya kita selalu berpikir yang selalu bahagia, menyenangkan, dan Allah akan menurunkan keberkahan-keberkahan dan rezeki-rezeki kita yang rezeki tidak disangka-sangka, maka tentu saja husnudzon itu membawa keberkahan dan itu meyakinkan seluruh perangkat anggota pikiran kita, maka akan terjadi pada diri kita. Anak indang doni abdibi, aku tergantung dari para prasangka hambaku. Kalau seorang hamba berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan apa yang diprasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah prasangka buruk, maka apa yang diprasangkakan juga, maka dia prasangka buruk kepada Allah, maka juga dia akan mendapatkan apa yang diprasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu dianggap buruk begitu. Nah, tapi ketika dia berprasangka baik, Allah maha murah, Allah maha pemurah, Allah maha pemberi rezeki, Allah memberikan banyak kemudahan-kemudahan. Maka saya yakin dan sebagaimana para ulama memberikan pandangan, maka itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ada satu amalan yang menurut ulama diterangkan dalam satu kitab bahwa kitab doa yang mujarab, bahwa ini dikatakan oleh para ulama sebagian daripada doa-doa ayat Al-Quran yang kemudian ketika berdoa sebelumnya membaca surat ini, maka mustajab kata ulama tersebut. Dan tentu saja ulama ini tidak sembarangan kemudian mengambilnya, tapi ini menjadi bukti bahwa menjadi inspirasi buat kita. Apa? Menurut beliau ulama ini membacanya adalah disebut sebagai Ismul Azam. Disebut sebagai Ismul Azam. Memang pandangan ulama banyak. Ada kajian-kajian lain Ismul Azam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismul Azam itu asma yang agung yang dikatakan oleh para ulama juga. Karena siapa yang berdoa dengan Ismul Azam, maka mustajab doanya. Nah, apa? Ternyata doanya adalah sebelum dia berdoa, dia membaca Al-Fatihah satu kali, kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas satu kali, kemudian membaca dia ayat kursi satu kali, dan kemudian membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr satu kali. Baru kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut ulama tersebut sebagai Ismul Azam. Maka menurut beliau, barang siapa yang berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, dan diawali dengan baca Fatihah, karena Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Kemudian baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas adalah ayat-ayat Al-Quran, surat yang tersebut di dalamnya ada nilai-nilai tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian membaca ayat kursi. Ayat kursi adalah ketika orang membaca ayat kursi, maka diturunkan oleh Allah malaikat-malaikat, beribu malaikat untuk menurunkan kepada seorang hamba tersebut. Dan kemudian membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian di dalam ayat Lailatul Qadar ini diinspirasikan sebagai malaikat Jibril yang sedang turun ke bumi. Nah, maka dikatakan oleh ulama tersebut adalah mustajab doanya, ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sahabat-sahabat semua, ketika kita berdoa sendiri, ya, di waktu-waktu yang sunyi, di waktu baru kita ada punya hajat kebutuhannya, maka tidak ada salahnya kita mengikuti ulama tersebut, kita membacanya dengan apa? Dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, ayat kursi, dan Inna anzalnahu fi lailatul qadr, baru kita berdoa. Dengan dibaca dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah inspirasi pada pagi hari ini, mudah-mudahan beri manfaat buat kita semuanya, dan silakan diamalkan, semoga berkah barokah dan ijabah dan mustajab daripada doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.